asik. Coba saya coba Waduh, atasi. ada. Hujannya saya coba atasi ya. Waduh. Wah, ini pawang dari Sentul berarti nih kayaknya nih. Coba. Loh iya tuh berhenti tuh. Mudah-mudahan. Ada orang identitasnya sebagai preman misalnya, tiba-tiba berubah identitasnya jadi ustadz. Ada aja yang kan gitu kan? Ya ada yang dari politisi tiba-tiba jadi koruptor identitasnya kan. Seseorang jadi terhina itu. Kalau saya bilang, Anda kok dungu bego itu. Goblok gitu. Dia terhina. Kenapa? Karena dia nggak paham kata goblok bagi anak Jakarta itu biasa. Kata Bung Arteria ini RKUHP produk undang-undang terbaik abad 20 nih Bung Rocky. Iya itu ya memang terbaik dungunya memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di inilah.com. Ini edisi spesial ya. Kali ini kita berkunjung ke Sentul ini. Saya ditemani sama Sultan Andara. Sultan Sentul. Berkunjung bersilaturahmi ke Kak Rocky. Apa kabar Kak Rocky? Ya enak-enak seperti biasa. Enak. Seperti singkong gorengnya enak nih namanya. Ya enak. Ya cuacanya juga enak nih. Gak enak-enak banget karena ini sedang gerimis ya. Tamu tadi undang, hari ini kita udah setting alat lama-lama pas mau take hujan. Jadi terpaksa Coba saya coba Waduh, atasi. ada. Hujannya saya coba atasi ya. Waduh. Wah, ini pawang dari Sentul berarti nih kayaknya nih. Coba. Loh iya tuh berhenti tuh. Mudah-mudahan. Berhenti. Oke. Berhenti lagi Kak Rocky, mungkin berhenti lagi. Nggak boleh diperintah. Oh, boleh diperintah. Dasar emang. Makanya harus mau diperintah, apalagi yang perintah Oke. perempuan. Lanjutkan. Ya, lanjutkan Perintah lagi. perempuan selalu berefek pada keadilan. Ini nggak ke Solo nih, Kak Rocky? Enggak, saya batal ke Solo. Bukan batal sebetulnya, memang ada acara yang didahulukan itu. Apa yang didahulukan, acara yang didahulukan? Pagi-pagi di tanggal yang sama saya kasih bukan khotbah tapi kuliah Maulid Nabi Oh. di masyarakat Aceh tuh. Dan saya kira itu lebih penting karena itu langsung menyangkut percakapan kita dengan sesuatu yang kita anggap punya harapan, yaitu keadilan, kebaikan, kejujuran, itu semua yang jadi ajaran Nabi Muhammad. Oh, Penceramah di Maulid Nabi. Sudah terus saya berceramah di Maulid ini Nabi memang itu. Rocky Gerung ini sosok anomali begitu, bayangin. Ceramah Maulid Nabi yang ceramah Habib Rocky Gerung. Oke, anomali atau paradoks ya apapun istilahnya. Memang mengenal sosok Maulid Nabi begitu, mengenal sosok Nabi begitu, Kak Rocky. Nabi kan seseorang yang dicatat dalam sejarah, jadi semua yang ada dalam sejarah ya bisa kita pelajari kan. Sejarah Nabi Muhammad begitu semua. Iya, bagian eksoterisnya bukan bagian esoteris. Esoteris itu bagian batin yang nggak mungkin kita raih kecuali kita betul-betul beriman secara sempurna tuh. Tapi bagian eksoterisnya bisa kita pelajari, ajaran sosialnya, ritualnya, perjuangannya tuh, etika politik yang diajarkan oleh beliau itu saya paham itu. Jadi membahasnya melalui sosok sejarahnya begitu ya dipelajari. Ya, sebagai manusia politik, sebagai etikus, sebagai leader kan itu semua kan kita tahu. Agama apapun pasti tahu tuh, sama seperti agama yang lain tahu sejarah Yesus, tapi inti keimanan Yesus hanya orang Nasrani mungkin yang bisa terangkan dengan baik. Dan bahkan nggak bisa diterangkan sebetulnya karena itu bagian mysterium tremendum. Janji akhirat, membayangkan yaumil akhir atau eskatologi dalam Kristen, semua itu dimensi imannya yang kalau dipercakapkan itu pasti menimbulkan kontroversi. Tapi kalau ajaran sosial gereja, ajaran sosial teologi, sosial teologi Muslim kan bisa kita pelajari. Kita lanjut aja ya ngobrol, meskipun singkongnya sudah campur air hujan, nggak apa-apa deh ya. Kita lanjut. Pokoknya ngobrol dengan Rocky ini Sultan ya. Benar. Bisa dengan segala tema. Kadang-kadang saya nggak tahu mau ngobrol apa. Pokoknya udah ngobrol aja. Ya asal bertanya aja sih, asal jawab doang. Itu dia. Bahkan di pernikahan Sultan pun khutbahnya Bung Rocky. Nah, anomali ya. Di pernikahan Sultan, nah, yang khotbah adalah orang yang belum Itu dia. menikah. 3 SKS waktu itu. Ini serius. Kan saya belajar dari banyak perkawinan, baik yang berhasil maupun dan banyak yang gagal.
itu sebabnya memutuskan ini gitu ya. Nggak, jangan lanjutkan. Jangan dilanjutkan, oke ya, ganti tema lagi diedit lagi nanti kebanyakan edit dong ini nanti. Kasihan editornya ya, motong-motong terus ya. Ngobrol apa lagi nih Kak Rocky? Bola gimana? Ini kan kita obrolan tahun akhir tahun ini ceritanya, recap Sultan. Recap akhir tahun bola gimana? Pegang siapa? Saya kemarin menang taruhan pegang Kroasia. Karena orang bertanya, Kroasia kenapa Kroasia tuh? Gue bilang sepatu gue buatan Kroasia dan udah 15 tahun nggak rusak-rusak tuh, karena terbuat dari bahan G1000, G1000 itu bahan yang tahan air sekaligus tahan api. Ini gue terangin juga nih pada para pendaki itu, pakai sepatu yang tahan api sekaligus tahan air itu, karena kadang-kala kita masuk hutan yang terbakar nggak bisa pakai sepatu-sepatu yang sekarang yang didesain hanya untuk road. Itu jadi kenapa Kroasia, karena sepatu gue buatan Kroasia tuh. Itu menarik ya, olahraga itu memang alasannya masing-masing personal. Macam-macam. Karena sepatu ya ini mendukung bola alasannya karena sepatu Kroasia, tapi di Indonesia ini Kak Rocky ada fenomena ini. Memang orang mendukung klub bola atau tim bola itu kadang-kadang nggak dilihat permainan bolanya, dilihat apa kesamaan kita. Nah di Indonesia ini kan ada fenomena dukung Maroko begitu biasanya. Ya oke aja, Maroko kan satu paket dengan Indonesia dalam soal anti kolonialisme kan. Kan Maroko dulu jajahan Prancis tuh, tapi kemudian Maroko terhubung dengan sejarah panjang apa namanya itu Islamika itu. Kerajaan Ottoman ada di situ tuh, pusat kebudayaan awal Islam juga ada di situ. Tapi kemudian Maroko tumbuh jadi negara modern. Nah Indonesia mungkin mau samain dengan itu, tapi saya lihat di list yang tersingkir, Indonesia nggak tersingkir kan? Nggak ada dalam list yang tersingkir. Karena memang nggak ada. nggak masuk Ya jadi itu memang rumusnya dalam nonton Piala Dunia ya, terutama bagi orang Indonesia, karena nggak ada di negaranya, jadi kita dukung apa yang paling dekat. Kemarin saya dukung Jepang karena sama-sama Asia, Korea begitu kan. Nah sekarang orang mendukung Maroko mungkin udah dilihat dari segi agama begitu. Nah ini yang mau ditanyakan. Ini fenomena ini ternyata bukan politik saja yang dibilang politik identitas Kak Rocky. Ini olahraga pun olahraga identitas. Olahraga itu yang paling mungkin untuk masuk di dalam politik identitas. Karena di situ fanatisme ada di situ. Udah pasti identitas pertama-tama soal fanatisme tuh. Tapi juga soal identitas kantong, karena mau berjudi kan mesti hitung-hitung kantongnya cukup tebal nggak tuh. Kalau gue kemarin menang tuh taruhan Kroasia tuh. Dapat 10 kali 350.000 ya lumayan. Tapi kan Kak Rocky ini beda sendiri ya, memang alasannya sepatu. Tapi pada umumnya, ini kita bicara orang Indonesia pada umumnya begitu ya, nggak soal sepatu biasanya. Ya ngomongin selalu dihubung-hubungkan agama lah, pokoknya kan katanya sama pokoknya identitas agama begitu ya. Ya biasa aja, orang Manado sama Ambon itu kemarin berdoa untuk kemenangan Orange, untuk kemenangan Belanda. Karena ada asosiasi kultural antara Indonesia Timur dengan Belanda. Orang Manado berbicara, banyak nenek-nenek saya di Minahasa itu masih pakai bahasa Belanda tuh. Apalagi kalau Natalan itu pasti saling bercakap-cakap pakai Belanda. Ambon juga begitu tuh. Jadi itu identitas yang terkait peristiwa sejarah tuh. Nah kalau itu kok berdoa, ya orang mesti tahu bahwa Manado itu dekat sekali dengan tradisi Belanda. Makanannya banyak yang diajarin orang Belanda tuh. Dan orang Ambon juga begitu, walaupun lebih banyak yang RMS, tapi bagi mereka ya udah Republik Maluku Selatan itu juga ada sebagai politik identitas kan. Jadi kita biasakan aja bahwa manusia memang hidup dengan identitas. Karena kan kadang-kadang ini ya banyak yang merasa nggak keberatan ini Kak Rocky melihat, karena kan ketika Maroko menangan selalu tuh sujud syukur begitu kan. Semua posting selalu dengan captionnya bisa Allahu Akbar gitu. Al-Fatihah. Terus atau Alhamdulillah gitu captionnya yang posting begitu ya soal kemenangan. Dan ada sebagian orang yang keberatan. Bisa nggak sih kita merayakan kemenangan Maroko ini tanpa dihubung-hubungkan dengan agama begitu? Iya itu ngapain? Kan orang yang menang itu dia punya cara sendiri buat mengekspresikan kemenangannya kan. Keinginannya dia tuh. Jadi itu bagian yang selesai, setelah selebrasinya selesai kan udah. Kenapa mesti diprotes itu? Ada orang yang kalau misalnya siapa yang paling lemah di dalam 8 besar ini? Siapa Sultan yang Maroko sih sebenarnya. Maroko itu coba, tapi underdognya Maroko. Itu. Tapi orang melihat bahwa ini sebetulnya battle antara selatan dan utara kan.
Negara-negara selatan versus negara-negara utara tuh. Dan orang selalu menganggap, wah ini negara selatan akhirnya fight back kan. Jadi orang ingatin lagi kolonialisme, ya tapi itu kan catatan sejarah aja. Iya. Itu bagi orang yang ingin kaitkan dengan identitas. Bagi para penjudi dia nggak peduli mau lu doa pada siapapun, tapi yang Bisnis penting aja lah. bisnis Ya, as tapi usual, kalau kan gitu. kalau ada semacam apa ya, kalau ini kita lihat buzzer itu Iya. biasanya kan ada Islamfobia nih. Itu kan selalu ya kita lihat lah, nggak ada yang malah doain ada saya lihat di TikTok kemarin ya, gereja mendoakan Inggris begitu, sementara yang Islam posting Maroko begitu ya. Jadi kayak jadinya ke agama gitu, olahraga tapi ke agama. Tapi itu kan bukan dalam pengertian keimanan orang itu melekat dengan siapa yang menang di lapangan bola kan. Nggak mungkin kan iman itu adalah bola bulat, iman nggak bulat. Kalau iman bulat, iman bisa disepak-sepak dong. Kan? Tapi inilah saya terangkan sedikit soal politik identitas itu atau identitas. Identitas itu artinya dia yang sudah berhenti itu. Dalam bahasa Latin begitu. Identitas artinya sesuatu yang sudah tidak bergerak tuh. Padahal bola masih bergerak. Jadi kenapa disebut tidak bergerak? Hanya barang yang tidak bergerak yang bisa diidentifikasi secara sempurna. Kan gitu kan. Manusia nggak punya identitas karena dia bernafas. Setiap kali dia bernafas, imajinasi berbeda. Mungkin Rahma Sarita teringat pada romance yang zaman dulu tuh, berubah lagi cara dia melihat masa depan gitu kan. Artinya statis deh. Iya, sesuatu yang udah statis baru bisa diidentifikasi. Karena itu yang punya identitas sempurna adalah mayat. Karena mayat nggak mungkin lagi bereaksi. Kalau orang bereaksi artinya identitasnya belum final. Karena itu identifikasi selalu terhadap orang mati itu. Nggak mungkin orang hidup bisa diidentifikasi itu. Apalagi Kak Rocky nih, apapun pertanyaannya, jawabannya selalu belum final. Memang belum final. Kalau udah final Selalu artinya berkembang. udah ya orangnya udah mati baru final. Baru dimintain CV ya kalau. Baru diminta CV. Karena bener juga ya, kadang-kadang ada orang identitasnya sebagai preman misalnya, tiba-tiba berubah identitasnya jadi ustadz. Ada aja yang kan gitu kan? Ya ada yang dari politisi tiba-tiba jadi koruptor identitasnya kan. Artinya naik. Naik apa turun itu? Naik dong. Ya karena cita-cita politisi kan jadi koruptor. Soal tertangkap nggak tertangkap urusan lain. Memang tujuannya Memang gitu. tujuannya begitu buat merampok. Jadi selama ini Kak Rocky nggak korupsi karena bukan politisi? Enggak, karena saya nggak punya korupsi itu semacam ide yang bodoh itu kan. Kan ngapain korupsi coba? Toh yang dia makan itu sama dengan yang saya makan kan. Lain kalau dia korupsi dia bisa makan lebih banyak dari saya atau lebih enak dari saya kan. Atau merawat perut-perut orang lain juga mungkin. Iya, perut orang lain juga makan hal yang sama kan. Kan kita cuma makan 3 kali sehari, ngapain korupsi gitu. Buat apa coba dia korupsi itu? Tapi balik Jadi lagi korupsi soal- itu buat saya nggak logis gitu aja gampang. Soal Bukan Piala Dunia soal tadi. dosa apa nggak dosa, nggak logis aja. Memang akhirnya jadi banyak Nah, coba pembahasan politik ya Mbak Rahma ya. Kita di Piala Dunia ada perdebatan LGBT, Iya. ada perdebatan Palestina, ada Ukraina. Iya, sampai Dekat sekarang sekali. catatan terhadap hak asasi manusia, terutama kemarin saya dari Nepal tuh minggu lalu tuh, dan orang Nepal masih ingat betapa di waktu stadion itu dibuat, itu banyak orang Nepal yang meninggal karena itu pekerjanya kan dari Nepal kebanyakan waktu bikin stadion di Qatar itu kan. Dan itu masih ada catatan internasional, itu pelanggaran HAM tuh. Jadi selalu dianggap bahwa ya sepak bola itu ya ada bagian politiknya tuh. Dan itu kita ingat dulu sepak bola di mana tuh yang kemudian di Munchen ya, yang Israel itu diserbu kan itu siapa sama siapa ya pertandingan itu yang jadi ajang terorisme tuh. Jadi sepak bola selalu punya kaitan dengan fanatisme tuh. Nah, fanatisme itu yang bisa menyusup lewat agama, lewat macam-macam aja kan. Gitu. Tapi kalau saya pribadi sih selebrasi juga dulu nggak pernah dimasalahin ya. Misalnya ada kalau selebrasi macam-macam Sujud gayanya, lah, ada apa, yang Ya bisa semua aja, lo pemain ya. bolanya juga ada yang berdoa ala Katolik, ada yang sujud ala Muslim, kan hal yang biasa aja. Ya, Kan itu bagian dari boosting moral sebetulnya kan. Supaya fokus, supaya dapat kekuatan tambahan itu, energi metafisiknya dia perkuat. Dan itu memerlukan ketenangan yang paling sempurna ya berdoa. Tapi ini bukan saya karena saya Islam ya, tapi menurut saya ya lebih baik bersujud daripada bersombong. Ya nggak sih? Karena kan itu kepala di atas ditaruh di tanah, itu artinya supaya humble begitu kan Ekspresi filosofinya. bersyukurnya lah ya. Ekspresinya itu agar kita meskipun menang nggak meninggikan gitu ya. Daripada kadang-kadang menang malah olok-olok
lawannya begitu kan ya. Jadi kayak apa itu waktu sama Belanda Argentina ya? Messi. Ya Messi itu Messi. nggak ikut nolong Messi, iya kan? Kan lebih baik dengan selebrasi yang mewujudkan seperti itu begitu ya. Tapi ya di Indonesia nggak enak lah kalau nggak kayak gitu-gitu dimasalahin. Selalu olahraga itu terkait dengan isu politik. Karena justru sportivitas di dalam olahraga itu bisa dijadikan parameter untuk mengukur sportivitas di politik kan. Nah, itu juga yang ketika Iran masuk lapangan kan diolok-olok tuh, karena pada saat yang sama Iran lagi menangkap seorang perempuan yang kemudian jadi problem besar sehingga ada yang ibunya itu melawan lalu ditembak 168 peluru dan pemain Iran mengambil risiko untuk mengkritik pemerintahnya sendiri kan. Kita nggak tahu sekarang nasibnya bagaimana pemain Iran waktu pulang ke Iran kan, karena mengkritik otoritarisme Iran itu. Jadi gunakan Di Qatar lagi dia kasih kritik. Bayangkan itu. Iya. Ini obrolan tahun ini sudah tadi itu masalah politik, korupsi, bola, pilpres deh ini gimana? Jadi pilpres nggak ini menurut Kak Rocky atau diperpanjang ini? Kan sudah dihidupkan lagi nih, dihembuskan lagi nih, kayak angin yang berhembus saat ini, sebentar berhembus, sebentar enggak. Ya, sebenarnya saya malas bahas pilpres karena saya justru mau memboikot pilpres gitu kan. Ya, tapi kan kenyataannya nggak bisa gitu Kak Rocky. Iya, kenapa? Keinginan gue mau membatalkan pilpres karena nggak berguna kan? Ya. Kan nggak berguna pilpresnya. Tetap kalau nggak 0%, tetap saya akan bikin LBP, Liga Boykot Pemilu gitu dong. Nah, untuk 0% itu kita harus pilih presiden ini yang bisa mengegolkan presiden 2024 agar 0% ini. Iyalah, bikin perjanjian dengan masyarakat sipil bahwa tindakan dia pertama adalah menghilangkan threshold. Anies mesti diminta begitu, Nah, Ganjar terus bisa gimana begitu. mau bisa kalau Prabowo kalau diboykot gitu kan? Ya justru karena saya bilang mau boykot, maka mereka mesti bujuk saya tuh. Oke, gua nggak akan boykot, lu tanda tangan sekarang depan gue tuh capres-capres itu bahwa 0% itu adalah perintah pertama dari demokrasi. Itu adalah imperatif bagi Anda yang di office Anda pertama 100 hari pertama, Anda tentukan itu sebagai target. Masih efektif kontrak-kontrak politik. Mestinya kontrak politik itu dibikin dong. Kalau nggak, secara moral apa legitimasinya kan? Tapi kalau itu pertanyaan wartawan ya saya bisa bilang itu pasti batal. Karena komposisi sekarang terlihat bahwa elit politik memang menghendaki penundaan supaya dia dapat keuntungan material dari penundaan itu kan. Penundaan dan boikot mungkin sama-sama. Ya itu 11-12. Sama-sama moralnya sama kan. Hasil kebun kan di mana? Iyalah, ada dari itu saya nanam nanam alpukat ini. Alpukat. Semuanya Dan ini alpukat yang paling enak di Asia Pasifik tuh. Ini rasanya alpukat mentega ini namanya ya, ininya. Jadi ngobrol apa lagi ini Kak Rocky? Jadi pegang Kroasia ya nanti ya, yang juara dunia. Iya dong. Jadi bukan karena dunia ketiga atau ini semata-mata personal karena sepatu gue buatan Kroasia. Karena itu aja ininya. Tapi banyak yang bilang Bung Rocky ini Barama sekarang agak dekat kekuasaan karena mewawancara menteri terus. Iya, saya aja udah lama nggak datang ke sini gara-gara. Iya, saya mau datang ke sini udah ini ya. Udah Gibran. Udah 3, ya semua orang ingin dekat Gibran. Padahal Gibran justru datang mendekati saya kan. Absurd juga tuan. Ya menteri-menteri gue wawancara gitulah itu. Kok nggak beroposisi? Ngapain gue beroposisi sama menteri? Gue beroposisi sama presiden dong. Menteri kan pembantu doang. Tapi dipilih kepala negara menteri itu. Ya dipilih kepala negara. Oleh karena itu kepala negara yang mesti kita persoalin. Kenapa pilih menteri bego kan? Tapi sebenarnya ini masih tetap seperti dulu nggak sih nih Kak Rocky ini? Sekarang dan dulu ini masih sama nggak sih? Selama kamu masih seperti dulu, aku juga seperti itu. Ini kan jadi keluar. Enggak, apa kau masih seperti yang dulu? Setelah apa ada bedanya setelah bertemu Gibran dan Luhut dengan setelahnya? Saya udah lupa tuh apa pentingnya sebetulnya. Tapi pada waktu itu pembicaraan saya mau tahu apa sebetulnya problem di istana tuh. Kalau saya tanya siapa yang tahu problem real di istana tuh? Ya Pak Luhut yang tahu tuh. Lalu saya wawancara. Banyak yang nggak keluar di wawancara kan? Karena memang saya cuma ingin saya aja yang tahu kan. Gibran juga begitu. Gibran datang ke sini. Orang tanya ngomong apa aja? Ya ngomong hal-hal yang biasa. Tapi hal-hal yang luar biasa kan nggak mungkin saya ceritakan di .com-nya inilah. Balik dong.
Jadi ada hal yang luar biasanya ya. Ya pasti dong, kan nggak mungkin orang ya sense orang untuk bertemu kan selalu ada yang diucapkan, ada yang nggak diucapkan. Dan publik menduga, wah ini ada algoritma tertentu ketika Bung Rocky ketemu ini. Ada yang bilang, oh ditawarin komisaris ya. Gue bilang enggak, bukan satu komisaris, 20 komisaris ditawarin ke gue. Ditawarin reshuffle kabinet ya. Gue bilang enggak, gue ditawarin untuk jadi orang yang akan di-endorse oleh Jokowi. Rambut putih soalnya kan. Oh iya, beriput lagi. Ya itu, Jadi AC lagi. itu paduan sempurna dari naik gunung ya begitu. Nah, mikirin Karena itu siapa sih? Enggak, saya lebih memilih naik gunung daripada naik kursi kekuasaan kan. Oh, aduh. Kan lebih tinggi gunung daripada kursi istana kan. Aduh, mulai deh. Pokoknya kalau ngomong sama Rocky ini harus siap ininya. Punchline-nya. Ya gitu dong. Harus ada punchline-nya. Terus apa lagi ini Kak Rocky, kita kan ini obrolan akhir tahun, refleksi akhir tahun. Nah ini apa nih refleksi? Jangan pijat refleksi. Iya, itu refleksi artinya kita bercermin dari keadaan tuh. Dan yang cermin kita itu kalau kita lihat secara transparan, kita akan dapat menembus bahkan di balik cermin itu. Kalau cuma cermin nggak ada soal. Di balik cermin itu adalah kasakusuk politik untuk memperpanjang kekuasaan. Sinyal itu datang dari semua elit, kita pahami itu tuh. Jadi memang ada kecemasan Presiden Jokowi kalau dia sampai Januari misalnya nggak punya, sebetulnya nggak punya kader, maka dia akan terus-menerus cemas dengan kekuasaan pasca dia kan. Kan orang seperti Pak Jokowi udah terlalu lama dalam kekuasaan, dia udah kenal watak orang. Dan dia akhirnya mesti pilih mana orang yang wataknya kira-kira jujur pada dia tuh. Karena itu dia pindah-pindah endorsementnya kan. Dari Ganjar pindah Prabowo, ke Erlangga, ke jangan-jangan Bahlil pun dapat endorsement. Tetapi faktanya endorsement power dari presiden justru makin lama makin kurang. Jadi kalau dia punya endorsement power yang stabil, ya dia pilih aja satu orang kan. Itu menunjukkan bahwa endorsement power Pak Jokowi itu tidak lagi absolut. Itu masalahnya tuh. Karena ya berbanyak isu yang bertebaran di sekitar beliau tuh. Iya, saya saja ngikutin juga bingung. Sebentar ini, sebentar si A, si B, si C gitu. Lama-lama perpanjangan ujung-ujungnya Ya, yang disuarakan. Yang terakhir kan tadinya ngomong rambut putih lah, Prabowo begitu kan, giliran Prabowo. Ujung-ujungnya yang terakhir ini malah perpanjangan. Padahal ini kan sudah tahun 2022 di ujung. Ntar lagi 2023. Artinya sudah mepet banget. Masih aja ngomongin. Karena memang belum ada formulanya. Kan orang yang ditanya kalau dia siksak artinya dia cemas sebetulnya dengan jawaban jujurnya kan. Demikian juga Pak Jokowi kan. Karena itu dia putar-putar aja tuh. Gitu. Jadi kalau udah, apalagi Sultan. Ya, Coba tapi Sultan, kalau coba kita penundaan sama boykot berarti sama-sama juga melanggengkan kekuasaan Pak Jokowi juga dong, Bung Rocky. Enggak, penundaan itu pasti melanggengkan. Boykot? Boykot menimbulkan debat moral yang berbeda dong. Kan perpanjangan kekuasaan nggak ada debat moral di situ bahwa pasti buruk. Tapi kalau boykot bisa bagus boykot, sehingga jadi wake up call bahwa kenapa diboykot? Karena secara moral pemilunya tidak jujur. Kan? Terus presidennya siapa? Itu urusan berikut. Nanti kamu balik lagi minggu depan saya terangin. Jadi ya karena selalu orang tanya begitu, lalu presidennya siapa itu? Kan itu pertanyaan yang seolah-olah boykot itu buruk. Tapi kalau orang mengerti boykot itu adalah satu refleksi moral sekaligus tindakan moral, sebut aja jihad politik, yang paling benar adalah boykot di dalam keadaan kerapuhan etika publik kan begitu kan. Kalau di boykot timbul moralitas baru. Nah, moralitas baru itu yang akan memilih presiden baru begitu. Idenya begitu tuh. Baru tahu kali ini ya bahwa presiden baru bukan dipilih oleh pemilu tapi dipilih oleh moralitas. Yes, dipilih oleh moralitas baru. Moralitas publik yang tiba-tiba muncul itu. Itu yang biasa disebut event dalam teori politik kontemporer namanya event. Event itu kita nggak bisa rencanakan, tapi dia tiba karena distingsi moralnya terjadi habis-habisan tuh. Bahkan duel moralnya harus dibuat tuh. Berarti Indonesia pernah itu waktu Habibie naik. Nggak, Habibie naik itu perencanaan tuh. Oh, rencana bukan karena moralitas. Enggak ada itu. Habibie itu betul-betul direncanakan untuk dipasang sebagai suksesor yang temporer kan. Jadi ada memang negara yang
presidennya muncul karena moralitas? Banyak dalam sejarah banyak. Contoh? Yaitu melalui revolusi, melalui gerakan rakyat. Akhirnya diusunglah, Yes. muncullah tokoh baru begitu Iya, ya. karena itu selalu namanya boykot itu bukan boykotnya yang penting, tetapi potensi untuk menimbulkan kegaduhan moral dengan konsekuensi timbul new kind of morality. Kan itu. Jadi muter-muter tapi ujungnya ya akhirnya nanti revolusi, akhirnya Bukan ujungnya, dari awal memang itu intinya tuh. Oh, intinya. Kalau orang mau hindar, oke, jangan revolusi, jangan revolusi. Jangan ada kerusuhan, jangan ada kerusuhan. Karena begitu bikin ketertiban. Apa ujung dari ketertiban? Ya sama-sama kita pilih lagi Pak Jokowi. Padahal orang nggak mau pilih Pak Jokowi, jadi mendua akhirnya kan. Karena itu harus diputuskan secara moral. Mau continuity atau mau change-nya. Kalau mau change, timbulkan moralitas baru kan. Kan itu dasarnya tuh. Tapi kan sejauh ini mekanisme prosedur sirkulasi pemimpin yang mungkin reformasi Bung Rocky terlibat di situ juga. Apa kurang Karena reformasi itu bukan revolusi, justru dipakai istilah reformasi supaya nggak terlalu menakutkan. Bahkan yang sekarang bukan lagi reformasi tapi restorasi itu kan. Itu lebih parah lagi restorasi kan, ya benar-benar kiri kanan doang, nyapu doang gitu kan. cuma restorasi aja. Restorasi doang. Cuma dicat-cat Nah itu doang. akibatnya tidak ada pakem moral tuh. Tidak ada moral call, tidak ada moral clarity itu. Jadi semuanya itu berbasis pada kita mau bikin jarak, kontras, dialektika atau sekedar mengikuti tradisi teknis elektoral tuh. Nah kita udah lihat bahwa tradisi teknis elektoral itu artinya serahkan kedaulatan rakyat itu pada lembaga survei, selesai masalah. Iya kan udah banyak yang puas itu 73% puas, makanya harus panjang. Tapi seandainya tadi tuh moral tadi itu Yes, yang itu. berguna, Nah, itu yang hilang dalam politik Indonesia. Yang memilih apakah kita punya tokoh yang bisa seandainya terjadi itu ya. Ya itu justru yang saya lagi ujikan ke Anies. Kalau terjadi misalnya Anies dinyatakan tidak bisa ikut pemilu karena ABCD dan karena kegiatan intelijen yang membatalkan dia. Tetapi relawan bilang Anies mesti masuk tuh. Mampu nggak Anies memimpin perubahan sosial berbasis gerakan massa itu, bukan gerakan elektoral. Itu ujian bagi Anies. Kalau saya mah cuma kasih soal, Anies yang mesti jawab ujiannya kan. Dan setelah itu baru saya kasih nilai. Tapi terus terang memang masih Atau Pak Prabowo misalnya tuh. Kalau diperpanjang, kan Pak Prabowo merasa kalau diperpanjang 3 tahun lagi, itu artinya kalender politik dia tuh selesai. Demikian juga Ibu Mega tuh. Lalu Ibu Mega berani nggak memimpin people power? Berani nggak Pak Jokowi memimpin people power? Nah di situ yang saya bilang ujian moralnya di situ tuh. Jangan-jangan semuanya bilang oh iya deh tuh. Ya udah, itu artinya kita nggak pernah melahirkan leader, yang ada dealer. ini udah tahun 2022 akhir mau 2023 masih ketir-ketir nih, kira-kira ada tanda-tanda ini Anies akan mengantongi tiket nggak sih selain Nasdem? Kalau lihat tanda-tanda dari sekarang, Anies akan dijegal supaya nggak mungkin. Karena selama Anies itu mengucapkan politik di luar kepentingan istana, selama itu bahaya bagi Pak Jokowi itu. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu ya? Sekalian aja kan. Itu jadi beban Gibran ini. aja langsung. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya. Itu yang saya bilang tadi, istilah boykot itu justru untuk menguji tajamnya moralitas orang pemimpin. Kan visi kan diuji berdasarkan energi moralnya, bukan energi elektabilitas yang bisa dibayar ke lembaga survei kan. Itu intinya tuh. Tapi kalau bilang nggak separuh begitu nanti nggak dapet tiket gitu kan? Itu urusan Anies, bukan urusan saya. Saya ingin supaya moral itu dikedepankan. Kalau orang bilang ya demi 20% Anies, ya kalau begitu kenapa mesti pilih Anies? Kenapa nggak pilih yang lain tuh Ganjar aja? Kan sama aja kan mentalnya kan. Akhirnya mental Anies sama dengan mental Ganjar kan. Meneruskan separuh dari Pak Jokowi. Dan di ujung Pak Jokowinya akan pungut keuntungannya kan. Dan memang sistemnya kan pada akhirnya membuat siapapun kontestannya begitu. Nah itu sebabnya. Karena siapapun begitu mending kita boykot. Kan begitu logikanya kan. Ya. Daripada dapat separuh
Ya, separuh-separuh. Iya, kalau separuh pisang itu kalau separuh busuk itu artinya udah busuk. Ini dingin loh di sini nih. Ya, tapi pembicaraan harus dibikin Harus panas. hangat. Harus panas. Sesuai dengan suhu politik begitu ya. Jadi Loh, bukan kita yang bikin suhu politik panas, yang bikin itu Bamsud. Kan Bamsud yang bilang suhu politik memanas tuh. iya. Padahal Ya, dia yang panas-panasin. tapi namanya pemilu selalu panas Ya lah suhu politik. pastilah, itu kan. Ya udah nggak usah ada pemilu aja kalau nggak boleh panas. Itu bilang sama Bamsud. Nah, ya itu suka kadang-kadang absurd gitu ya, apa komentar-komentar politisi itu. Bahlil bilang, ya ini kita tuh butuh pemimpin tuh yang pengalaman dong, karena Indonesia ini sudah seperti jalanan berlubang gitu supirnya. Kalau nggak berpengalaman yang baru-baru nanti masuk jurang katanya, karena kita ini sudah penuh lubang begitu. Ya ngapain bahas katanya anak kecil, kan nggak ada gunanya. Iya, saya pikir loh, terus yang bikin jalanan berlubang itu siapa gitu kan? Ya yang berpengalaman itu kan yang bikin berlubang-lubang. Iya. 10 tahun sudah. Ya kan ini kadang-kadang rakyat ini dibikin ya mungkin gara-gara moralitas itu yang didengungkan oleh Kak Rocky itu sehingga kayak sekarang ini show off apa ya? Lagi rame-ramean nunjukin massa gitu, makanya relawan-relawan dikumpulin di mana-mana. Dan Ada upaya menunjukkan apa? itu gitu. Betul, sebetulnya generasi muda juga muak juga sebetulnya Mbak Ramai, karena akhirnya orang memperbincangkan siapa indikator kulit dan rambut, tapi nggak betul-betul mendiskusikan 2025 lapangan kerja anak muda milenial generasi Z ini gimana, lingkungan gimana. Bayangin misalnya kalau Obama pakai gimmick seperti itu tuh, lalu lawannya kemarin siapa? Bidang. Bukan petahananya Partai Republik pakai hal-hal yang semacam itu tuh. Kan itu menandakan dangkal betul kan perspektif presiden tuh. Oh, nanti yang rambutnya begini. Iya, memang bercanda, tapi bercanda yang membuat orang disgusting gitu. Ini apa konsepnya gitu kan. Kan dia leader itu. Lalu mau debat apa kalau sinyalnya begitu kan. Lalu orang bahas, yang bahas juga ya akhirnya jadi dangkal juga kan. Iya. Ngapain bahas sesuatu yang kosong dari isinya. Itu dia. Kan karena itu dengan gampang mestinya Pak Jokowi bilang, iya semua orang yang saya bilang itu rambutnya putih silahkan bermimpi, tapi yang saya maksud bukan apa yang tumbuh di atas kepalanya, tapi apa yang ada di dalam kepalanya. Kan begitu kan. Tapi nanti orang bilang, oke, kalau begitu Anda isi kepalanya apa? Nah, dibalikin begitu ke Pak Jokowi kan. Kan itu baru ada tambahan, ada addendum terhadap pernyataan itu kan. Tambahan itu yang membuat orang berpikir, oh Pak Jokowi ternyata berpikirnya lebih dari sekedar rambut putih, dari bukan apa yang ada di atas kepala, tapi yang di dalam kepala. Tapi rambut putih itu kan ilustrasi atau premis awal untuk mengatakan dia bekerja keras untuk rakyat, Bang Rocky. Iya, tapi itu premis, ya itu bukan premis awal, premis dangkal. Jadi tagline-nya gini Sultan, bukan yang di atas kepala yang penting, tapi yang di dalam kepala. Kan mesti begitu kalau kita dengar dari Pak Jokowi. Bukan di atas kepala tapi dalam kepala itu. It's Ya, matter. mestinya. Not outside but inside. Iya, But tapi it's itu kan matter. nggak nyampe sebagai abstraksi seseorang yang ya itu yang saya sering sebut, kemampuan Pak Jokowi itu memang terbatas. Karena itu gimmick yang dia pakai juga ya dangkal akhirnya kan. Nah, itu yang tidak kita lihat pada SBY, pada Ibu Mega bahkan, atau pada Habibie apalagi, atau pada Bung Karno tuh. Itu nggak mungkin itu keluar dari pemimpin Indonesia terdahulu tuh. Karena itu saya bandingkan tuh. Bahwa Pak Jokowi punya masa banyak, iya. Tapi harusnya orang anggap, ya kalau begitu masanya Pak Jokowi, relawan, buzzernya itu standar juga akhirnya kan. Yang dilihat bukan isi kepala, tapi isi amplop. Iya, ini saya nggak bisa bayangin sih kalau Bung Karno pakai gimmick-gimmick kayak gitu. Itu kan. Ya nggak kepikir, tapi memang komunikasi gimmick itu kan memang kadang-kadang bisa lebih diterima begitu loh. Makanya Iya, kan lebih Ganjar, diterima. Ganjar langsung ngecat rambut, ya itu kan gimmick Anies sebenarnya. juga langsung potong rambut. Iya, itu kan Iya, gimmick tapi itu. nanti Ganjar chat, terus pelajaran politiknya apa gitu kan. Apa pelajaran politiknya? Ya, orang Harus tanya, modis berarti kayaknya. ini kan ucapan para demagog gitu. Padahal kita tidak butuh demagogi, kita butuh pedagogi itu. Dan politik kan adalah pedagogi itu. Ini kok marah dogi-dogi? Oh iya, itu. Bahasa apa ini? Ya, pedagogi dari kata peda artinya mendidik itu. Demagogi dari dalam istilah orang yang cuma bunyi-bunyian doang gitu. Gak mungkin yang di sana taunya bulgogi aja. Ya, ada bulgogi, ada yang buatan Korea, ada yang buatan Cipulir.
Tahunya Yang- itu aja. Ya, Iya. Pak. Nah, ini itu tadi dari segi politik ya, udah ya. Politik, Sekarang Pilpres. Pilpres. Kita mau bicara apa hukum ya? Apa ini? RKUHP kemarin baru disahkan. RKUHP ini. Jangan menghina-hina Jokowi Nah, loh. itu Bisa dia. ini itu bisa ini loh, bisa pidana kan? Kena pidana Kak Rocky. Kalau saya menghina Jokowi, pasti saya kena pidana. Presiden itu pasalnya menghina Iya. presiden, Di lembaga muka umum. negara, Pasti. anggota dewan Iya. gitu. Oh iya, saya tahu tuh. Karena itu saya nggak akan hina Jokowi, saya akan hina Presiden Jokowi. Yang bukan orang, yang adalah barang, yang Ya, adalah ya. konstruksi hukum, yang adalah jabatan. Itulah istimewanya RKUHP. Presiden juga tetap Ya, kena. yang bukan istimewanya itu dungunya pembuat KUHP begitu. Dia nggak bisa bedain antara objek yang bernapas yang di kan KUHP bilang martabat presiden. Lihat dalam ensiklopedia mana ada martabat pada jabatan disebut human dignity. Dignitas itu pada manusia bukan pada jabatan. Kan bodoh kan. Jadi jabatan nggak bisa dihina. Nggak mestinya. bisa dong. Kita bilang menteri Anda bego tuh. Menteri bilang ya silakan aja. Hina aja terus. Saya nggak punya perasaan, saya menteri. Menteri itu kan kumpulan polisi, masa menghina polisi? Yang bisa dikritik polisinya tuh. Jadi presiden bisanya dikritik, baru dia merasa sebagai pemimpin dia dikritik kebijakannya tuh. Sebagai manusia dia tidak mungkin terhina kedudukan dia sebagai presiden. Dia terhina sebagai persona, sebagai person. Itu nggak bisa dibedain sama Iya, jadi makanya saya nggak ngerti maksudnya apa ini kok ada menghina Ya, itu lembaga negara. ya memang gitu. bukan nggak perlu dicari Emang maksudnya. dia punya perasaannya yang bisa Ya karena dihina. itu nggak perlu dicari maksudnya. Yang kita mesti cari adalah kedunguan apa yang menyebabkan timbulnya pasal itu. Yaitu keinginan untuk mengendalikan politik. Jadi- Di mana di negara demokrasi ada delik politik. Itu kan delik politik. Ya delik politik Delik jadinya. Kau Betul mau sekali. gimana coba? Bukan delik umum, Bro. Bukan itu benar-benar. Jadi- Coba saya urain gitu ya. Seseorang jadi terhina itu. Kalau saya bilang, Anda kok dungu, bego itu. Goblok gitu. Dia terhina. Kenapa? Karena dia nggak paham kata goblok bagi anak Jakarta itu biasa. Iya. Akhirnya soal hinaan itu kita mesti lihat kulturnya apa. Ya kalau begitu nggak ada gunanya pasal itu kan akan ditafsirkan secara kultur. Bicara keras seperti Rahma itu bagi orang Batak itu belum keras. Tapi bagi orang Jawa Tengah itu terlalu keras. Bagi suara Rocky, Rahma. bagi Rocky. Lembut sekali. Tunggu, jadi RKUHP itu bagi Kak Rocky ini kepanjangannya rancangan kedunguan hukum pidana, begitu kan ya? Ya, coba ulangi lagi. Nggak bisa diulang. Jangan. Ya, yang kanya dong, yang kanya. Rencangan. Kedunguan. Nah, itu yang keras. Kan tadi Ya dibilang memang dungu. kan dibilang begini, kalau menghina tidak boleh, kalau mengkritik boleh. Jadi pembuat undang-undang bilang kritik dan hinaan itu skalanya nominal. Oke. Padahal itu skala ordinal. Saya kasih kritik, nggak mau dengar, saya naikin kritiknya. Nggak mau dengar lagi, saya bikin meme. Ya nggak satir. Nggak mau dengar lagi, saya mulai dengan hinaan kecil, makanya lama hinaan besar. Jadi itu ordinal tuh. Anak UI, BEM UI itu bikin itu dari awal. Lama-lama dia bilang memang presiden bego tuh. Lama-lama maki-maki deh kalau nggak dicuekin Ya kan terus itu kan. Jadi itu sama aja kan, mengkritik dan menghina itu cuma transisi aja. Jadi dalam sequence ekspresi. sebenarnya. Sequence saja. Sequence saja. Kalau pakai istilah teknik itu skalanya ordinal bertahap, bukan skala nominal. Bahwa ini beda dengan nggak beda. Itu cuman intensi orang aja tuh kan. Ya, jadi bingung juga mau bedain kritik dan menghina justru itu itu. barometernya apa begitu kan? Gimana coba? Cuman aku mikirnya gini loh, Bang. Ini Tapi dia kasih tambahan situ. Kalau kasih kritik yang membangun tuh. Loh, di mana di dalam kamus ada kritik yang kritik itu artinya merubuhkan, bukan membangun. Kan itu isinya, kritain artinya mengurai, bukan membentuk itu. Ini orang-orang yang nggak ngerti bahasa juga nih kan. Atau mungkin untuk menghindari orang itu kebablasan menggunakan kosakata yang di luar dari Ya etika karena bangsa itu Indonesia. penting. Jadi coba kasih kritik yang sopan, yang membangun. Artinya oke. Artinya jangan kasih kritik kan gitu kan. ya, Ada maksudnya nggak usah kritik sekalian. Maksudnya nggak usah kritik Tapi sebetulnya. kalau Macam-macam. kalau aku melihatnya Kak Rocky ya. Apa? Ini kan RKUHP baru disahkan, begitu kan? Mm-mm. Besoknya itu Bamsud, Ketua MPR, menggulirkan lagi, menghidupkan wacana perpanjangan masa jabatan. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya jangan-jangan itu. Jadi ketika wacana itu didengungkan, kan dalam RKUHP yang disahkan itu demonstrasi bisa dipidana, Unjuk begitu rasa ya. juga diatur. Unjuk rasa dipidana. Jadi
orang nggak bisa unjuk rasa tentang ide ini tadi, orang jadi terintimidasi begitu mau demo karena bisa Iya, dipidana. tapi Mbak Amsud kemudian tarik ucapannya kan bahwa dia cuma ajak orang berpikir gitu kan. Niru Rocky Gerung juga ini. Iya, kalau dia niru saya, dia mesti niru logika saya kan. Tapi kan lain yang dia maksud kan. Dia ngajak orang Nah itu motornya Mbak Amsud tuh. Kan dia suka pakai motor gede kan. Ini luar biasa ya. Iya Ini dong. tiba-tiba alhamdulillah. Lain kalau Hujannya. yang ngomong orang biasa kayak kita ngajak berpikir. Ini ketua MPR ngajak berpikir ke arah yang sesat. Kan gila kan. Kok ngajak berpikir ke arah yang sesat? Kan bisa perpanjang. Loh jelas-jelas konstitusi bilang nggak boleh. Itu bahkan bisa dimaksud dengan menghina publik juga ketua MPR bicara seperti itu. Itu kalau di Peru dia udah ditangkap polisi itu. Iya, makanya. Presiden Peru aja ngomong kecil aja ditangkap polisi. Nah, iya. Artinya dia nggak ngerti etika bernegara. Di giliran pejabat dilindungi dari penghinaan, tapi giliran rakyat yang Ya dihina. itu yang dipersoalkan oleh Mak-Mak. Mak-Mak lebih tajam melihat fungsi negatif dari KUHP ketimbang ketua MPR. Khususnya generasi muda ya Bung Rocky. Pada akhirnya kita harus berpikir, sudah mah nanti dia takut dengan RKUHP itu, sudah mau buzzer menghantam kita lewat media sosial, dan yang kita kritik pun nggak menanggapi kita dengan ilmu. Ya itu satu kolam soalnya mereka semua tuh IQ-nya 200 kolam tuh. Cuman itu keterangannya tuh. Kalau kita paham misalnya orang seperti Bamsud, dia mestinya tampil sebagai negarawan itu. Tetapi dia memang politisi yang sangat mungkin ada komorbid. Kan political komorbidnya tuh. Sehingga mengusulkan perpanjangan. Loh, tugas MPR adalah mempercepat perubahan politik gitu. Membahas pertanggungjawaban presiden misalnya tuh kalau di dalam sistem MPR, atau memberi sinyal bahwa ada masalah dengan pemilu, karena itu kita cari jalan, bukan dengan usulan yang konyol begitu kan. Saking publik percayanya, kita butuh pemimpin Pak Jokowi. Nah, ya itu mesti bilang begitu aja lebih gampang kan. Tapi bedanya tadi disebut-sebut Peru kan. Apa? Bedanya Peru sama Indonesia. Kalau Peru itu kan presidennya mengeluarkan dekret membubarkan parlemen sampai makanya Yes. ditahan. Apa bedanya? Kalau di Indonesia nggak perlu membubarkan parlemen, ketua parlemennya, Eh, ketua MPR-nya malah itu. dukung ini. Memang. Jadi dia mesti Jadi kalau di harusnya- Peru itu dia ditangkap presidennya tangannya diikat. Kalau yang di sini tangan diikat, kaki juga diikat. Kena double ya. Double. Bukan double salahnya, double dungunya. Enggak, saya jadi bingung gitu loh. Maksudnya waktu itu berarti kan kalau di Peru itu parlemennya masih berfungsi sehingga sampai presiden harus mengeluarkan dekret di Peru ya. Kalau Indonesia sudah enggak, sudah sehati, sejalan, senada dan seirama ini antara Yes. parlemen Yeah. dengan presidennya. Bahkan DPD-nya juga ikut komentar. DPD-nya Lanyalanya juga. Ya, Jadi artinya Pak semuanya Lanyala yang sudah masuk dalam orkestra. kontroversi, susah dia benahin kan. Karena udah masuk dalam gulungan kontroversi itu. Ya, Padahal iya. tadinya kita ingin Pak Lanyala betul-betul memimpin. Tapi ya apa, Pak Lanyala terpaksa dia mesti terangkan ulang tuh, dan menerangkan itu lelah. Walaupun saya ngerti, ya ada strategi, ada taktis di situ. Iya, tapi hanya beberapa orang yang paham itu. Selebihnya publik menganggap Pak Lanyala satu orkestrasi dalam soal itu. Iya, jadi sekarang itu ada Nah, wawancara lagi Pak Lanyala tuh ya nanti. ada tren baru sekarang kalau kita mengeluarkan komentar yang blunder atau apa, langsung aja dia bilang, itu kan kita ngajak berpikir. Gitu kan. Jadi netral lagi gitu kan. Dia mengajak berpikir dungu, namanya kan ngajak berpikir, artinya kan kalau kita bilang mari kita ajak berpikir, oke, kita pikirkan sesuatu yang bukan di dalam arah yang udah difinalkan kan. Kan itu intinya kan. Ini kan udah final. Di kepala Bamsud udah final bahwa perpanjang, lalu dia tawarkan itu kan. Kan berbeda kan. Kecuali dia belum bilang bahwa itu final. Ada masalah, mari kita pikirkan. Apa masalahnya? Sama-sama kita pikir. Ini dia bilang bahwa karena ada pemanasan politik, maka sebaiknya diperpanjang. Kan dia udah simpulkan perpanjang. Mari kita berpikir perpanjangan itu. Jadi Menawarkan berpikir kesimpulan untuk dia. berpikir untuk membenarkan tesisnya dia itu. Tapi jangan terlalu berat-berat bahas itu lagi. Kadang di KUHP ini juga nih kita mau bahas soal zina. Nah, ini kan Oke, namanya. yes. Itu gimana tuh? Bisa delik aduan juga ini. Jadi bukan hanya yang punya pasangan ya, suami istri, tapi juga pasangan kumpul kebo atau yang hidup bersama atau yang pokoknya pasangan pria dan wanita gitu yang melakukan hubungan suami istri itu bisa menjadi delik aduan. Siapa yang ngaduin ya? Ya itu udah Keluarganya. Delik aduan. Ya, yang ngaduin tuh siapa? Delik aduan tuh Ya, siapa? bisa suami, bisa istri, bisa Ya keluarga. kalau punya suami Ya, itu sudah itu dia. dari ada KUHP yang lama sudah. Tapi kalau
Ya kalau ada 2 orang dewasa itu yang ngaduin siapa? udah nggak punya bapaknya buat ngadu, kan terus bagaimana coba diproses kan? Nah, ya maaf, buat contoh nih, kalau Kak Rocky misalnya, yang ngaduin Kak Rocky siapa kan orang? Jangan contoh saya karena itu udah berlangsung. Dan nggak ada yang laporin. Itu bukan cuma Yang contoh. ngelaporin siapa gitu loh. Itu bukan contoh soal itu ya. Kan. Delik aduannya siapa? Tetangganya? Mungkin tetangganya terganggu. Itu Dan yang anehnya jadi kita ngurusin privat. justru Ya. itu. Dan di mana kejahatannya? Itu hukum agama larang. Iya, biarin aja nanti dosanya kan di akhirat. Kan dosanya bisa kan tidak mungkin hakim bilang saya putuskan kalian berdosa. Kan nggak bisa kan. Kalian Nggak, bersalah iya. Enggak, saya agak setuju karena mungkin mengganggu tatanan sosial ya, misalnya berzina itu ya. Tapi yang saya Ya karena itu kalau disebut tatanan sosial kasih keterangan. Sama seperti kalau di luar negeri kritik, ada beberapa negara yang nggak boleh kritik presiden memang. Kenapa? Karena mengganggu tatanan sosial, bukan menghinanya, efeknya pada kebijakan publik itu bisa aja. Jadi reasoningnya yang ngaco. Ya, juga cuma KUHP saya yang reasoning. heran itu ya sebenarnya baca KUHP itu ada pria dan wanita melakukan hubungan suami istri delik aduan. Tapi kalau pria sama pria atau sejenis ya, perempuan dan perempuan itu nggak diatur, jadi nggak apa-apa. Ya itu soal semacam itu Tapi yang kalau kumpul kebo sejenis nggak apa-apa. Kalau kumpul kebo laki-laki perempuan ada hukumnya, ada pidananya. ya itu terjemahan dari cohabitation atau orang Jerman bilang Zusammenleben. Kan itu versinya beda-beda kan. Nah di Indonesia nggak mungkin dipakai begituan karena multikultural kan. Soal-soal semacam itu kan. Jadi pengertian misalnya pisah ranjang, lo di barat itu pisah ranjang itu memang supaya tidak lagi dimungkinkan untuk rujuk. Di sini pisah ranjang justru dimaksudkan supaya bisa rujuk kan, diuji dulu. Jadi paradigmanya beda. Jadi kita sudah ngomongin KUHP sampai urusan ranjang ini. Iya karena memang itu jadi kontroversi. Kata Bung Arteria ini RKUHP produk undang-undang terbaik abad 20 nih Bung Rocky. Iya itu ya memang terbaik dungunya memang. Lo kan dalilnya itu adalah lebih baik dari yang kolonial. Ya. Lo faktanya yang kolonial udah hapuskan delik politik, kita justru masukin kan. Jadi terbalik tuh, memang terbaik dungunya tuh. Nah, apalagi coba kita lanjut. Justru semangat dekolonialisasi nggak Itu justru terjadi rekolonialisasi kan, itu gimana coba? Itu udah hukum ya? Apa ekonomi gimana ekonomi nih? Kereta cepat atau apa? Ya apa kan? Kalau ekonomi kalau melihat Kak Rocky Resesi. seperti apa refleksi akhir tahun bidang ekonomi gitu. Meskipun bukan ekonom memang ya. Ya tapi ekonomi kan bukan sekedar sesuatu yang bisa kita baca di dalam kebijakan, tetapi yang ada di dalam kehidupan real. Kalau Pak Jokowi bilang Halmahera tumbuh 23%, oh iya tumbuh 23% karena ditarik oleh 3% doang tuh. Kan soal-soal begituan kan, tapi saya berkali-kali ke Ternate itu jalannya itu bahkan rawa-rawanya ada di situ. Lalu di mana daya beli itu? UKM yang menghidupkan kota itu. Kalau udah 23%, gua udah nggak ada UKM di Ternate. Itu yang Pak Jokowi bilang kita mesti paham makro sama mikro. Benar. Yang lebih buruk lagi Pak Jokowi nggak paham kaitan antara makro dan mikro. Kan itu kan. Yang ditaruh kan figur makronya kan 23% pertumbuhan tertinggi di dunia. Ternate itu. Oh iya, tetapi mikronya dia nggak tahu bahwa yang 23% itu akibat akumulasi dari 2-3 orang doang kan. Kan itu kan. Sampai ada ini Bupati Meranti Riau itu kan, sampai mau ke Malaysia saja mau angkat senjata apa Betul. perlu begitu ya? Karena sebenarnya bukan di Riau saja ya, di mana-mana ya. Ya, itu bagus. Kaya sumber daya alam tapi daerahnya miskin begitu ya. Ya, Karena udah bagus. dana hasil baginya. Ya, itu yang saya sebut tadi. Begitu Pak Jokowi pidato bahwa Indonesia growth-nya 5%, nah kata si Meranti itu 5% itu di mana? Karena kita miskin Ya, begitu ya, justru itu justru kan, misalnya di itu. Papua, malah Iya, kemiskinan itu. Kalimantan, pengusaha batu baranya kaya-kaya tapi banyak orang miskin juga di Nah, sana. itu faktanya. Dan Bupati itu kan mengkritik arsitek fiskal kita yang secara umum, secara Betul, makro dia berantakan. paham justru soal keadilan. Dan Bupati Meranti. ya itu Bupati Meranti, Bupati Pasir Utara, tempat ibu kota juga kritik. Akhirnya dia tahu mau dibikin ibu kota, tetapi kami universitas pun nggak punya. Jadi kalau ibu kota jadi itu sumber dayanya dari mana kalau kita nggak punya universitas? Akhirnya sang bupati berpikir ulang. Setelah kita ribut-ribut, dia langsung tahu, oh iya ya, itu artinya outsourcing semua kan. Lalu yang dapat manfaat siapa? Bukan
warga setempat. Kalimantan Timur yang dapat manfaat itu. Atau tempat ya memang Bupati. rencananya kan dipindahin, jadi ya mereka Ya kan tetap itu, aja begitu saja. Jadi euforia awalnya merasa bahwa akan ada rezeki nomplok. Begitu dilihat fasilitasnya, ternyata itu artinya outsource itu. Dan outsource artinya dia pergi keluar. Ayo yang terakhir ini sudah Outflow-nya. berapa lama nih kita ngobrol ini? Lumayan lama ini. Udah 40 menit lebih ya, 40 lumayan. menit Yang lebih. terakhir ini kok dari tadi apa yang optimis ini tahun depan ini? Resolusi. Resolusi yang optimis. Aduh, hujan tambah kencang ini Kak Rocky. Harus di Iya, saya optimis bahwa akan terjadi kerusuhan politik. Yes, dalilnya itu. Social unrest ada di mana-mana, pembelahan ethnicity, rasis masih ada itu. Jadi semua itu potensial terjadi. Justru di dalam keadaan tidak ada aturan. Satu aturan kan, semua aturan sekarang adalah ucapan presiden. Kalau presiden bilang saya endorse Pak Prabowo, semua oh itu aturannya kalau begitu tuh. KPU kemudian konsolidasi. Kalau begitu partai-partai yang memungkinkan Prabowo naik mesti digosok-gosok supaya nggak masuk angin. Kira-kira itu aja kan. Nah pada saat yang sama kita tahu pengendalian politik makin absurd karena sampai sekarang udah 88 kepala daerah diangkat oleh presiden. 88 itu. Nah coba saya terangin ini. 88 kepala daerah diangkat presiden. Masih ada 200 sekian yang mau diangkat. 88 itu aja, itu kalau kita konversi dalam bentuk penduduk, itu penduduk kita 140 juta rakyat. Jadi penduduk yang bakal masuk ke pemilu itu sekarang 140 juta udah dikuasai oleh presiden. Karena bupati wali kotanya langsung ditaruh di situ kan. Dilihat ya, ditunjuk. Udah ditunjuk di situ. Jadi potensi udah gak ada pemilu aja sekarang udah menang presiden. Apalagi kalau 270 ya udah selesai kan. Kan Mau- itu. Sekarang semakin make sense ya kenapa dia Yes. ingin 3 periode. Ya, jadi bukan kita jangan sekedar lihat bupatinya dipilih presiden, bukan. Konversinya pada suara itu udah lebih dari 50%. Nah itu yang saya dorong, siapa kemarin pecucunya Gustika Hatta. Gustika itu yang benar pikirannya itu. Bahwa ini tidak punya legitimasi itu. Dan terpaksa dia mesti pergi ke PT UN. Yang karena kalau dia pergi ke Mahkamah Konstitusi udah nggak ada akibatnya. Tapi kita dorong juga mengatakan bahwa lebih dari itu saya mau bantu Gustika ini untuk berpikir lebih jauh bahwa konstitusi kita pasal 2 ayat 1 mengatakan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Oke. Sekarang pengangkatan pejabat negara tidak meminta izin kedaulatan rakyat tapi presiden langsung. Artinya presiden mengabaikan pasal 1 ayat 2. Oke. Berarti dia bisa diimpeach. Pasal yang lain mengatakan semua pemimpin publik harus dipilih secara demokratis. Verbatimnya begitu. Demokratis artinya kompetisi, bukan ditunjuk tuh. Presiden udah melanggar 2 pasal fundamental di dalam konstitusi. Kalau di negara beradab udah diimpeach presiden. Jadi kalau PT-UN-nya nanti dikabulkan begitu gugatannya Jadi jadi impeach bisa dong. dasar untuk Das di-impeach impeach. itu ya. Tapi nanti presiden dan konco-konco bilang ini kan keadaan darurat karena itu saya sebut itu pejabat sementara. Sementara itu 2 minggu bukan 2,5 tahun. Separuh masa jabatan yang asli. Separuh dari masa jabatannya bagaimana coba? Dia mengelola uang negara, dia ganti sekda, dia ganti semua. Ya, kewenangannya juga begitu Sama, luas. tanpa begitu ya. dipilih oleh rakyat secara langsung. Oke. Nah, Jadi teman-teman itu pembicaraan saya inilah.com Akhir tahun. dengan 2 narasumber saya itu Rahmat Sarita dan Sultan. Dan itu bedanya antara inilah.com dan inilah politik. ini kurang api unggunnya aja ini. Iya, kita Tapi dari lihat. tadi saya kehujanan, kedinginan di sini ngobrol, tapi nggak apa-apa ada kopi hangat yang sudah campur air hujan. Selamat menikmati Ya, inilah.com. thank you ini ya Oke. Kak Rocky. Bung Rocky. Inilah Oke. refleksi akhir tahun begitu ya, obrolan akhir tahun kita bersama Rocky Gerung, saya Rahma Sarita, Sultan Rifandi. Sultan Rifandi, bukan Sultan Sentul City. Ya, mengucapkan terima kasih atas Oke. perhatian ya. Jangan lupa subscribe dan komen. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu hujannya. Oh.